Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ananda semuanya, coba Ananda lihat dulu di sekitar Ananda sebelum kita mulai pelajarannya. Ibu lihat itu ada sampah yang bertebaran di situ, terus apa tuh? Mejanya masih berantakan. Apalagi Ananda tadi habis istirahat siang kan. Nah, jadi mungkin sampahnya Ananda tinggal di dalam. Jadi sampah-sampah yang ada di bawah meja, yang ada di laci, terus kursinya yang berantakan seperti itu, tolong dirapikan dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Baiklah, Ibu tunggu sekitar berapa menit? 2 menit cukup? Atau semenit saja cukup Ananda? Ibu tunggu sampai benar-benar bersih ya, karena mengganjal sekali di mata Ibu, di depan itu banyak sampah ya. Silakan Ananda rapikan dulu ya semuanya. Ya, Bu. Oke, Bu. Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Itu mejanya tolong dirapikan ya, Intan. Ya, Bu. Baiklah, Nanda semuanya silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, Ibu akan ambil daftar hadir Ananda dulu. Intan Putri Yunifer Hadir, Bu. hadir. Miftah Yulanda Hadir, Bu. hadir. Ranti Hidayat Hadir, Bu. Melani Sari Hadir, Bu. hadir. Jihan Fatia, Ya, Bu. Dina Kamil Hadir, Bu. hadir Dina. Aldo Saputra Izin, Bu. izin kemana Aldo? Katanya sakit, Bu. Oh sakit. Ada suratnya? Ada. Ada yang tahu ini Aldo sakit apa? Suratnya tidak jelas karena Aldo menuliskan dia sakit katanya, cuma sakit aja. Ada teman-teman yang tahu Aldo sakit apa? Ya, mah, Bu. Dia kemarin diet ekstrim. Astagfirullah, diet ekstrim ya. Nah, diet ekstrim itu tidak boleh ya Ananda, karena tubuh Ananda itu harus dicukupi dengan nutrisi-nutrisi yang ada. Jadi Ananda harus makan gitu ya. Diet boleh, tapi diet itu intinya mengurangi porsi makan Ananda, bukan tidak makan gitu ya. Karena kita sebagai makhluk hidup itu butuh makan, karena ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah membutuhkan makanan. Nah, karena makanan itu sendiri nantinya akan diolah oleh tubuh kita dan nantinya menghasilkan energi. Nah, karena salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Jadi, jika Ananda tidak makan, maka tidak ada energi yang akan diolah oleh tubuh Ananda untuk beraktivitas nantinya kan. Nah, kemarin Ibu juga dengar tuh Intan sama Aldo katanya pengen diet katanya ya. Nah, untuk diet tersebut Ananda ingat jangan tidak makan tetapi mengurangi porsi makan. Iya, Bu. Nah, itu ya. Jadi itu juga salah satu keuntungan kita belajar biologi. Jadi kita tahu apa yang sebaiknya kita makan, apa yang sebaiknya kita beri ke tubuh kita gitu. Kan kita tahu karena belajar biologi
itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana kita biar kita sehat, biar kita tidak sakit, makanan apa yang harus kita makan gitu. Karena di biologi, belajarnya di biologi seperti itu. Oke Ananda semuanya. Ya Bu. Jangan main HP ya. HP-nya tolong dinonaktifkan. Kemarin Ibu sudah mengingatkan di pertemuan kemarin bahwa kita di pertemuan sekarang ini ada kuis. Betul Ananda? Sudah Ibu ingatkan? Udah Bu. Masih ingat kan Ibu bilang kalau kita ada kuis hari ini? Masih Bu. Oke. Karena Ananda sudah tahu hari ini kuis, jadi silahkan keluarkan kertasnya. Keluarkan pena, tidak ada alat tulis atau apapun selain kertas dan pena di atas meja. Sudah? Udah Bu. Mau berapa soalan Anda? 1 Bu. 1. Kalau 1 mendingan Ibu tanya jawab aja sama Ananda. Nah, Ibu sudah bikin soalnya, ada enggak banyak-banyak, cuma 4 soal. Sudah Nanda semuanya? Udah, Bu. Kertasnya, penanya. Nah, silakan atur tempat duduknya. Tidak ada yang mencontek. Jika ada yang mencontek, nanti kertas ulangan, kertas kuisnya akan Ibu ambil ya. Oke. Soal pertama. Ananda langsung jawab ya. Sebutkan pengertian dari perkembangan. Ibu ulangi. Sebutkan pengertian dari perkembangan. Sudah? Belum Bu. Belum ya. Lanjut dulu. Intan, lihat ke depan ya, lihat ke kertasnya aja. Jangan lihat Miftah. Sudah, Nanda semuanya? Udah Bu. Udah, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan pengertian dari pertumbuhan. Cepat. Miftah. Sudah belum? Sudah Bu. Udah Bu. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan struktur biji dikotil, bagiannya ya, bagian yang ada pada biji dikotil. Tidak usah dijelaskan ya Nanda, cuma sebutkan saja. Sudah? Belum? Belum Bu. Oh, belum, si Miftah belum lagi tuh. Sudah belum? Belum Bu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan struktur biji monokotil. Tadi dikotil, sekarang monokotil. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Silakan fokus ke kertasnya masing-masing. Sudah? Udah Bu. Sudah ya. Oke, silahkan dikumpulkan kertas kuisnya. Intan silahkan dikumpul Intan. Oke. Kita bahas
kuis Ananda yang barusan ya, kita bahas dulu. Dari soal nomor 1, ada yang mau menjawab pengertian dari pertumbuhan? Saya, Bu. Coba Intan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Betul sekali ya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Bertambahnya volume itu baik bobot, massa. Nah, itu tidak bisa kembali ke bentuk awal. Nah, kira-kira apa contoh dari pertumbuhan pada manusia? Intan, apa contohnya? Contohnya, tumbuhnya rambut pada bayi, tumbuhnya rambut berwarna putih pada manusia yang udah lanjut usia, Ya. tumbuhnya jerawat, bertambahnya tinggi seseorang, perubahan berat pada badan. Dah, Bu. Oke, benar ya contoh yang diberikan dari Intan tadi. Tumbuh rambut pada bayi. Nah, bayi baru lahir tidak berambut ya kata orang. Tapi walaupun ada sih sebenarnya, maksudnya rambutnya sedikit. Nah, seiring berjalannya waktu, rambut si bayi itu tumbuh semakin banyak. Nah, nanti pada saat Ananda remaja, seperti sekarang ini, tumbuh jerawat di wajah. Nah, proses dari bayi menuju dewasa juga itu adalah contoh proses pertumbuhan dari manusia itu sendiri ya. Karena itu juga ciri-ciri kita sebagai makhluk hidup, ada tumbuh dan berkembang. Selanjutnya pengertian dari perkembangan, coba Ranti Hidayat. Ya, Bu. Perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan, Bu. Benar sekali ya. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, jadi Ananda itu, kalau yang tadi itu tumbuh kan, mulai dari bayi ke dewasa itu tumbuh. Nah, yang berkembang pada manusia itu adalah seperti fungsi organ-organ dalam tubuh kita itu berkembang, mulai yang dari bayi sampai dewasa. Selanjutnya adanya kematangan pada organ reproduksi kita gitu ya. Terus contohnya kita yang dulunya rentan terkena penyakit, jadi bisa meningkat sistem imun kita seiring berkembangnya tubuh kita pada saat dewasa. Nah, pada saat dewasa, pola pikir Ananda, apakah pola pikir Ananda pada saat Anda waktu anak-anak itu sama dengan pola pikir Ananda pada saat dewasa? Enggak. Beda ya. Beda. Karena pola pikir itu juga termasuk contoh dari perkembangan. Jadi dari Ananda kecil itu sampai besar ini, pola pikir Ananda pasti berubah, dan juga tingkah laku dan sikap Ananda juga berubah, gitu ya. Soal nomor 2 tadi ya. Selanjutnya jawaban soal nomor 3 tadi itu bagian biji monokotil ya. Coba Ranti apa saja yang terdapat pada biji monokotil, bagian-bagiannya? Bagi bagian dari biji monokotil, Bu, itu ada embrio, poros embrio, plumula, skutelum, radicula, endosperm, sama kulit biji. Benar sekali ya. Terus yang dikotil coba Jihan, apa itu bagian-bagian yang ada pada biji dikotil? Biji dikotil, Bu, itu ada sebelum biji, embrio, poros embrio, plumula, radicula, sama kutiledon, Bu. Nah, benar sekali ya. Yang Ananda sebutkan tadi benar. Ini sepertinya kuis Ananda nih 100 semuanya. Boleh lihat. Tidak ada yang mencontekkan tadi? Enggak, Bu. Tidak ya. Oke. Jadi yang monokotil tadi itu ada bagiannya, ada embrio itu pastinya pada monokotil, dikotil. Habis itu ada poros embrio,
plumula, scutellum, radicula, endosperm, dan kulit biji. Sedangkan yang pada dikotil ada selubung biji, embrio, poros embrio, plumula, radicula, dan kotiledon. Setelah Ibu akan menggambarkan struktur bijinya dulu. Nah, anggap saja ini gambarnya bagus ya, Nanda. Nah, ini biji dari monokotil, dan ini biji dari tumbuhan dikotil. Nah, apa bedanya? Masa nggak tahu? Pasti tahu kan bedanya? Tahu Bu. Monokotil itu Satu. berkeping satu, dikotil berkeping dua. Nah, pada masing-masing biji itu pastinya ada embrionya. Anggap ini embrionya dulu. Ini embrio. Setelah itu ada poros embrio. Nah, poros embrio ini terletak di atasnya embrio. Jadi ini bagian yang awalnya gitulah dari masing-masing biji ya. Kemudian nanti tumbuh plumula. Nah, nanti tumbuh plumula pada masing-masing bakal tanaman, bakal tumbuhan. Plumula ini adalah cikal bakal daun ya. Anggap aja cantik ya gambar Ibu dulu ya. Nah, cikal bakal daun. Nah, setelah itu di bawahnya ini adalah radicula. Radicula itu merupakan cikal bakal dari akar. Nah, masing-masing biji ini punya tempat menyimpan cadangan makanannya. Nah, kalau pada monokotil disebut apa? Endosperm Bu. Benar sekali ya. Pada monokotil itu tempat menyimpan cadangan makanannya ini disebut endosperm. Nah, kalau pada tumbuhan dikotil, pada biji dikotil, Kotiledon Bu. kotiledon, benar ya. Kotiledon. Nah, kotiledon ini ada dua karena tumbuhan dikotil ya. Terus masing-masing biji ini dilindungi oleh selubung biji. Jadi nutrisinya atau biji ini terlindungi dengan selubung biji. Kemudian untuk radicula itu tadi cikal bakal dari akar. Nah, radicula ini dilindungi oleh koleoriza. Nah, itu perlindungan dari radicula tadi ya, radicula. Ini tadi poros. Ini juga poros embrio. Ini plumulanya. Ini plumula. Nah, seperti itu ya kira-kira Anda. Sudah dicatat tadi? Dah. Udah dicatat. Nah, Dah. bentar ya. Kita belum Bu. Oh, catat lagi Miftah. Nah, soal-soal seperti ini, bagian-bagian ini sering keluar di ujian Ananda itu ya. Biasanya dia diberi gambar, habis itu ada panah-panahnya. Nanti Ananda isi sendiri bagian-bagian yang rumpang. Biasanya seperti itu sih soalnya. Nah, ini penting nih. Kita selesai membahas kuis Ananda tadi. Kemarin ada Ibu suruh bikin project science yang perkecambahan. Ya, Bu. Kan? Jadi waktunya kan seminggu tuh. Nah, ada di bawah project science-nya. Ada Bu. Ada. Silakan Ananda keluarkan project science-nya. Kita melihat pengaruh dari perkecambahan itu yang diletakkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Kemarin kan Ibu suruh dua, kemarin kan pakai pakai gelas plastik. Sudah, silakan
Silakan letakkan project science Ananda di atas meja. Sekarang ada 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah Ibu, kelompok 3 di sebelah kanan Ibu ya. Oke, silakan Ananda diskusikan. Yang perlu Ananda diskusikan itu bentar ya, Ibu hapus dulu. Nah, ini. Jadi ada 2 yang perlu Ananda diskusikan. Yang perbedaan dari pertumbuhan perkecambahan itu apa? Pada tempat yang terang bagaimana? Pada tempat yang gelap bagaimana? Setelah itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada perkecambahan yang Ananda bawa. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada jelas apa yang Jelas, perlu Bu. Ananda diskusikan? Jelas, Jelas ya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit bisa, 10 menit, 5 menit, 10 menit, Bu. 10 menit aja. Oke, tolong diskusikan ya yang 2 ini. Silahkan dimulai diskusinya ya. Sudah selesai Ananda diskusinya? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba kelompok 1. Ibu mau nanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan perkecambahan yang ada pada tempat terang, yang diletakkan pada tempat terang dan tempat yang gelap? Coba kelompok 1, apa hasil diskusinya? Kalau dari kelompok kami itu kalau di tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya, Bu, dibandingkan yang di terang, Bu. Oh ya, jadi lebih cepat di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Nah, kalau kelompok 2 bagaimana tadi diskusinya, hasil diskusinya? Perkecambahan pada tempat gelap batangnya lebih panjang daripada tempat yang terang, Bu. Oke. Batangnya lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Bagaimana dengan kelompok 3? Hasil diskusinya bagaimana? Kelompok 3 hasilnya gagal, Bu. Soalnya tidak tumbuh, Bu. Kenapa tidak tumbuh? Tidak tumbuh sama sekali? Iya, Bu. Atau bagaimana? Tidak tumbuh sama sekali, Bu. Soalnya ya gitu, Bu. Mungkin Ananda tidak menyiramnya dengan tepat waktu mungkin ya, atau mungkin memberikan air pada kecambahnya terlalu banyak gitu, sehingga kecambahnya tidak tumbuh gitu ya. Iya, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya kelompok 3. Nah, karena perkecambahan di kelompok 1 dan kelompok 2 saja yang tumbuh, Ibu akan bertanya kepada kedua kelompok. Nomor 2 ini faktornya. Coba kelompok 1, kan pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini kan ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, coba kelompok 1, apa faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan? Faktor internalnya gen dan hormon, Bu. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Tadi faktor internalnya gen dan hormon. Nah, untuk faktor eksternal coba kelompok 2. Apa faktor eksternalnya? Ada cahaya, Eksternal. Cahaya, air, suhu, oksigen, kelembapan, dan zat hara.
faktor internal ini itu faktor yang dari dalam tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan itu ada masing-masing makhluk hidup itu pasti faktor internalnya yang ini, gen dan hormon. Jadi itulah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan yang kita bawa ini. Kemudian yang eksternal itu cahaya. Tanpa adanya cahaya itu tumbuhan tidak bisa tumbuh. Pasti timbul pertanyaan pada Ananda. Lalu ini kan faktor eksternalnya ada cahaya. Nah, bagaimana dengan perkecambahan yang diletakkan pada tempat yang gelap? Dia kan tidak terkena sinar matahari tuh. Nah, jawabannya karena perkecambahan yang diletakkan pada tempat yang gelap itu dipengaruhi oleh hormon auksin. Jadi hormon auksin ini hormon yang bisa membuat perkecambahan ini jadi cepat tumbuh di tempat yang gelap. Karena kalau hormon auksin ini kita kan ada pada tumbuhan ini. Nah, kalau pada tempat yang terang atau terkena sinar cahaya matahari, hormon auksin ini tidak aktif gitu. Karena itulah jawabannya kenapa tumbuhan di tempat yang gelap itu lebih cepat tumbuhnya, lebih panjang tumbuhannya daripada tumbuhan yang perkecambahan yang kita letakkan di tempat yang terang. Tapi coba Ananda lihat pada perkecambahan yang Ananda bawa. Coba kelompok 3 bergabung dulu dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, cuma Ananda lihat itu pada tanamannya kan batangnya kecil-kecil, daunnya pucat gitu ya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Jadi walaupun dia cepat tumbuh, tapi batang dan daunnya itu ada yang ya tidak sempurna gitu. Dari kan kalau yang di tempat yang terang batangnya gede-gede, daunnya bagus-bagus. Tapi kalau yang di tempat yang gelap itu batangnya kecil sekali, daunnya kecil juga. Oke, paham Ananda? Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Enggak, Bu. Tidak ya. Ya, berarti Ananda sudah paham kan apa yang Ibu jelaskan tadi? Ibu rasa cukup pelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa cukup ya, Nanda. Alhamdulillah, Nanda paham. Nah, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan praktikum kita pada hari ini? Saya, Bu. Nah, silahkan Ranti. Sepertinya Nanda sangat paham dengan materi pertumbuhan dan perkembangan, ditambah juga dengan praktikum perkecambahan pada hari ini. Ya. Oke. Untuk tugas di rumah, kerjakan soal di LKS. Coba buka LKS-nya dulu. Coba buka halaman 8. Itu ada pilihan ganda sampai nomor 15 pada halaman 10 kan. Itu yang A. Lalu juga kerjakan soal-soal pada kelompok B, 5 soal. Jadi totalnya ada 20 soal, 15 yang objektif, esai ada 5. Oke. Pertemuan selanjutnya kita kumpul. Terima kasih Ananda Ibu sekalian sudah cukup aktif pada pelajaran hari ini. Bagus ya. Pada praktikum ini tolong diingat materinya. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf jika Ibu ada salah selama mengajar tadi. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.